Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa, ya. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Arif bisa memimpin atau belum? Ibu. Ya, oke. Silakan Arif dipimpin berdoa. Baik, sebelum pelajaran mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Nanti silakan isi daftar hadir di WA ya. Sudah saya tuliskan listnya ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa materinya? Teks, laporan observasi. hasil observasi ya. Iya. Yang dipelajari dari teks laporan hasil observasi yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi, kebahasaan teks laporan hasil observasi, apa lagi? Pengertian, ciri-ciri, ya benar Arif ya, ciri-cirinya, pengertian dari teks laporan hasil observasi ya. Hari ini kita masih membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ya, sebentar saya akan menayangkan untuk PowerPoint-nya. Ya, sudah terlihat apa yang saya tayangkan di situ? Sudah, Bu. Oke, ya sekarang lihat, perhatikan di situ teks laporan hasil observasi ya. KD-nya 3.8 dan 4.8. Nah, yang akan kalian pelajari itu adalah KD 4.8. Tentang apa? Situ dituliskan bahwa menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itu KD-nya ya, jadi menyajikan rangkuman. Terus tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kamu harus bisa mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi secara tepat. Terus yang kedua, merangkum teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca atau ejaan yang benar. Yang ketiga, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah untuk merangkum. Terus nanti kalian mencoba untuk membuat rangkuman dari teks yang akan saya sajikan. Nah, ini masuknya adalah penilaiannya penilaian keterampilan ya, keterampilan menulis rangkuman. Nah, coba sekarang perhatikan ini. Ini ada sebuah teks laporan hasil observasi, judulnya apa di situ? Bisa dibaca atau tidak? Madu lebah. Iya, madu lebah. Madu ya? lebah. Iya, betul sekali, madu lebah. Ada berapa paragraf di situ ya? 5. Iya, ada 5 paragraf. Nah, kamu perhatikan di situ sudah di sampingnya ada keterangannya ya. Yang paragraf 1 dan kedua itu masuk namanya apa? Kalau dalam struktur teks laporan hasil observasi di situ keterangannya? Definisi umum. Iya, definisi umum. Terus paragraf berikutnya, paragraf ketiga, masuknya bagian apa? Deskripsi bagian. Iya, deskripsi bagian. Terus paragraf keempat, masuknya? Deskripsi manfaat. Paragraf keempat. Deskripsi bagian. Ya, masih deskripsi bagian. Dan paragraf kelima? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Nah, itu struktur dari teks laporan hasil observasi berisi teks yang berjudul madu lebah. Nah, coba sekarang kalian baca dulu dalam hati ya. Kita akan mendeskripsikan kira-kira isi dari teks ini apa saja. Silakan dibaca dulu. Ya, sudah selesai membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul madu lebah? Sudah. Isinya tentang apa di situ teksnya ya? Pengertian madu lebah. Terus apa lagi?
Manfaat madu Madu lebah. lebah. Terus apa lagi? Manfaat, pengertian, terus Jenis-jenis. iya, jenis madu lebah ya, yaitu isinya tentang seperti itu. Nah, ini ada cara untuk mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi ya. Nanti untuk merangkum, kamu kan harus bisa mendeskripsikan isi teksnya. Nah, sini kalian lihat yang A. Caranya yang pertama adalah menentukan kalimat utama tiap paragraf. Nah, ini adalah kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ya, jadi kamu bisa mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi dengan mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Paham ya? Nah, ini ya. Ini adalah hasil tadi kalimat utama dari masing-masing paragraf 1 sampai dengan 5. Nah, langkah berikutnya setelah kamu menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf untuk merangkum adalah langkah berikutnya kamu gabungkan ini ya. Jadi dari 5 ini kamu gabungkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 jadi satu paragraf baru. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini ya, kamu lihat. Nah, sekarang kamu lihat di dalam paragraf ini ada ini ya, namun. Kata namun di teks laporan hasil observasi tidak ada. Tapi di sini ditambahi supaya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu nyambung. Maka saya tambah kata namun. Terus di kalimat 4 dan 5 juga saya tambah kata selain itu. Itu boleh ya. Jadi kamu boleh tambah konjungsi atau kata hubung untuk menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Ya, ini ya. Jadi kalau kita simpulkan untuk merangkum teks laporan hasil observasi, langkahnya ya. Ini teks laporan dari hasil observasi ya, teks laporan hasil observasi. Terus untuk mendeskripsikan isi dari masing-masing paragraf, caranya adalah dengan ini di sampingnya sudah saya tuliskan kalimat utama. Jadi kamu tentukan kalimat utama masing-masing paragraf, terus tuliskan di sini ya. Langkah berikutnya adalah kamu gabungkan kalimat utama paragraf 1, kalimat utama paragraf 2, kalimat utama paragraf 3 dan kalimat utama paragraf 4 dan 5 menjadi satu paragraf baru. Ya, ini cara untuk membuat rangkuman. Mudah ya membuat rangkuman. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang secara individu merangkum teks laporan hasil observasi berjudul apa di situ? Hutan baku. Ya, hutan bakau. Nah, kamu buat rangkuman dari teks laporan hasil observasi ini ya menjadi paragraf baru. Cukup satu paragraf saja. Jangan lupa ditulis judulnya. Jangan lupa perhatikan penulisannya. Ya, sudah selesai mengerjakan ya. Ya, silakan. Siapa yang membacakan? Isnaini yang membaca ya. Ibu. Ya, silakan Isnaini dibaca hasil pekerjaannya. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil menulis rangkuman teks laporan hasil observasi berjudul apa tadi judulnya? Hutan bakau. Hutan bakau. Ya, baru tadi masa lupa. Ya, jadi tadi kalian sudah merangkum teks laporan hasil observasi berjudul hutan bakau. Nah, sudah bisa menyusun ya. Tadi sudah bisa merangkum ya. Tadi sudah saya lihat beberapa sudah bisa merangkum ya. Kira-kira ada kesulitan tidak untuk membuat teks merangkum laporan hasil observasi? Tidak. Ya, sudah paham ya. Ya, untuk berikutnya, pelajaran berikutnya nanti membahas mengenai ada yang nilainya belum sesuai KKM ya, ada remedi gitu ya. Karena ini adalah materi terakhir untuk semester ini. Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa saya cukupkan.
Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.